لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidin al-kiram, marhaba fi qanat my channel. Brother and sister, welcome back to my channel. Pada kali ini akan mempersembahkan info umroh yang kami ambil dari situs Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, share, and comment, dan juga loncengnya dihidupkan untuk mendukung channel kami ini yang selalu mempersembahkan berita-berita dari televisi Saudi Arabia dan situs Kementerian Agama Republik Indonesia. Persiapan umroh masa pandemi di JNPHU libatkan Asosiasi PPIU PIHK. Jakarta PHU, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh di JNPHU terus melakukan mitigasi persiapan penyelenggaraan ibadah umroh menyusul adanya pembahasan yang dilakukan oleh otoritas Arab Saudi untuk mengatur penyelenggaraan ibadah umroh bagi jamaah Indonesia serta dilonggarkannya aturan jaga jarak di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Salah satu upaya persiapan yang dilakukan adalah dengan melibatkan Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh PPIU dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus PIHK. Pemerintah terus berupaya mencari solusi yang terbaik bahwa kita mendapatkan informasi terus-menerus dan nampaknya ada harapan penyelenggaraan haji dan umroh menemui titik cerah. Di Arab Saudi terdapat kebijakan-kebijakan yang menunjukkan pandemi mulai membaik. Hanya saja kebijakan tersebut apakah berdampak baik kepada industri di Indonesia? Itu yang masih kita ikuti perkembangannya, ujar Direktur Jenderal PHU Hilman Latif saat hadir pada kegiatan Focus Group Discussion FGD Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh tahun 1443 Hijriah di Jakarta Selasa 19 Oktober 2021. Hilman menjelaskan bahwa ekosistem perekonomian industri layanan haji dan umroh harus dibangun kembali setelah penyelenggaraan ibadah haji dan umroh tersendat selama 2 tahun terakhir. Harapannya ekosistem ekonomi haji dan umroh akan meningkat selama 2 tahun ini tersendat akibat tidak adanya kegiatan ibadah haji dan umroh. Kita bersama-sama memikirkan desain industri pelayanan ibadah haji dan umroh yang lebih kuat, karena di Arab Saudi saat ini lebih terbuka terhadap tourism. Kita harus bangun tembok yang kuat bahwa haji dan umroh merupakan ekosistem perekonomian yang bagus, tambahnya. Kita harus membangun 2T, yakni tim dan time yang tepat. Timnya harus kuat, baik dari pemerintahan maupun dari asosiasi, dan waktunya juga harus tepat kapan kita memberangkatkan jemaah umroh sehingga dapat menjamin kesehatan dan keselamatan jamaah, sambung Hilman. Kegiatan FGD dihadiri oleh perwakilan dari berbagai asosiasi haji dan umroh, diantaranya Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji HIMPU, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia AMPURI, Asosiasi Penyelenggara Haji, Umroh dan Inbound Indonesia ASPURINDO, Kesatuan Tour Travel Haji dan Umroh Republik Indonesia KESTURI, Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia SAPUHI, dan Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia AMPU. Pada kesempatan yang sama, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin menambah bahwa saat ini Arab Saudi mengeluarkan regulasi pelaksanaan umroh pada masa pandemi. Selain itu, ada pula kebijakan terkait jemaah umroh yang masih diwajibkan menggunakan jenis vaksin yang diterima Arab Saudi, sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan vaksin Sinovac. Saat ini kita bersama kementerian lembaga terkait masih sedang mengupayakan diplomasi ke Arab Saudi untuk menerima vaksin Sinovac tanpa divaksin booster serta terkait skema penggunaan vaksin Sinovac dengan ketentuan karantina 5 hari bagi jemaah umroh, ujar Nur.
Perwakilan dari Aspurindo, Muhammad Iqbal Muhajir, berharap momentum ini dapat menjadi momentum untuk PPIU dan PIHK untuk bangun kembali. Ketika framework PPIU PIHK di masa pandemi diarahkan untuk dapat membangun ekosistem ekonomi yang kuat, sudah seharusnya aturan pun dipermudah. Harapannya ini dapat menjadi momentum untuk bangkit kembali imunitas. Demikian berita yang kami dapat dari situs Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, sehingga saat ini belum ada informasi yang akurat tentang akan diberangkatkannya jamaah umroh, dan kita juga mendapat informasi bahwasanya kemungkinan Indonesia masih di-ban atau masih belum diperbolehkan untuk berangkat ke Saudi, karena kita lihat belum ada keberangkatan penerbangan dari Indonesia langsung menuju Saudi Arabia. Itu info yang kami dapat, dan kebenarannya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Indonesia hingga saat ini belum juga bisa, atau mungkin masih persiapan yang disiapkan pemerintah dengan seksama, atau mungkin memang belum ada info yang akurat dari Saudi Arabia untuk kita bisa masuk ke sana. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jamaah-jamaah kita untuk berangkat pada akhir tahun ini, insya Allah. Demikian kabar yang kami sampaikan, info umroh, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Syukran ala musyahadatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.